Kasus penularan COVID-19 varian baru XBB mengalami peningkatan di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan XBB memiliki tingkat penularan yang lebih cepat. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mewaspadai peningkatan kasus COVID-19 subvarian XBB yang karakteristiknya termasuk golongan Omikron. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin langsung merespons atas munculnya tren kenaikan COVID-19 di Indonesia. Menkes meminta masyarakat kembali mengetatkan protokol kesehatan karena XBB dapat menular lebih cepat dari varian sebelumnya. Saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit sebanyak 24.000 orang. Terdata, pasien dengan kondisi berat berjumlah 10.000 orang. Meninggal dunia 1.300 orang, dan pasien yang masih dirawat sekitar 12.000. Lagi naik, ya jadi sekarang emang kasusnya naik, disebabkan varian baru. Varian barunya ada 3, BA2.75, XBB, dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, ini banyaknya di Eropa dan Amerika, dan XBB yang ada di Singapura. Varian ini ciri-cirinya naiknya cepat. Orang udah divaksin, udah kena cepat juga sembuh. Dan hospitalisasinya masuk rumah sakit juga sedikit di atas yang BA5, BA4 yang Agustus kemarin. Jadi saran saya, teman-teman tetap pakai masker deh sekarang untuk sementara, karena kasusnya lagi naik cepat sekarang. Dan yang belum divaksin harus segera di booster. Kasus COVID-19 di Indonesia tercatat pada tanggal 11 November kemarin mengalami peningkatan pasien positif mencapai 6.247, sementara 46 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus COVID-19 varian XBB yang sudah terdeteksi di Indonesia harus segera ditangani serius oleh pemerintah. Bagaimana upaya Kementerian Kesehatan agar penyebaran virus kategori varian baru ini bisa ditekan? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril. Assalamualaikum Dok, sejauh ini ada berapa kasus yang terpapar varian COVID-19 jenis XBB? Ya, Waalaikumsalam, selamat sore, salam sehat semuanya ya. Terima kasih Mbak Sarah ya. Jadi memang betul kita dalam 2 minggu terakhir ini terjadi fluktuasi naik turun ya. Naik turun artinya ada yang naik kemudian turun lagi, naik kemudian turun lagi. Nah sekarang itu dari 6.600 sekarang menjadi 6.100. Nah itu menandakan bahwasanya memang masih ada tuh COVID di sekitar kita ya. Nah sekarang ini memang ada 2 varian baru, yaitu XBB ya, kemudian ada BQ1 ya. Itu semua adalah turunan dari Omikron ya, BA2 maupun BA4 maupun BA5 ya. Nah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, memang daya tularnya atau menularnya, transmisinya lebih tinggi dari Omikron sebelumnya. Hanya saja alhamdulillah tidak terlalu berat ya untuk tingkat kesakitannya atau keparahannya dan juga tingkat kematiannya. Sehingga ini satu hal yang membuat kita tidak terlalu harus panik ya, walaupun harus waspada. Iya, Dok, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan XBB ini dianggap lebih cepat menular dari varian lainnya? Ya, ini kan sifat alami dari virus ini Mbak ya, selalu bermutasi ya. Dulu ingat ada Alpha, Delta, Omikron ya, Omikron BA1, BA2 dan seterusnya, dan terakhir itu ada BA4 dan BA5. Kemudian bermutasi lagi menjadi saat ini XBB maupun BQ1 ya. Nah saya kira itu adalah suatu alami mereka, alamiah virus di mana mempertahankan hidup. Nah tapi karena mungkin banyak faktor yang menyebabkan tingkat keparahan dari serangan virus ini tidak seberat sebelumnya. Banyak masalah ya, banyak hal yang menyebabkan itu, diantaranya kita adanya vaksin ya, yang membuat kekuatan atau daya tahan tubuh masyarakat kita jauh lebih besar ya, untuk mempertahankan agar pasien itu tidak
jatuh ke yang lebih berat ya. Jadi hospitalisasinya naik Pak ya, naik memang, tapi tidak signifikan ya, hanya 0,1 atau 0,2 naiknya daripada sebelumnya. Kalau untuk gejalanya sendiri dok seperti apa? Hampir sama ya, karena kan yang diserang ini kan saluran napas Pak ya. Jadi ada batuk, ada pilek, sakit tenggorokan, kemudian ada demam gitu ya. Hanya saja tidak seberat yang sebelumnya. Kalau dulu kan tinggi panasnya, kemudian sampai batuknya, kemudian sakit tenggorokannya, bahkan sampai sesak napas. Sehingga banyak pasien itu mungkin harus dirawat di rumah sakit karena serangannya lebih berat. Tapi saat ini hanya pasien-pasien yang mempunyai komorbid ya dan usia lanjut yang banyak dirawat oleh karena memang komorbidnya itu Pak. Iya, menurut Menkes bahwa warga harus segera vaksin booster ini untuk mencegah juga. Artinya bagi secara data yang banyak tertular itu yang belum booster begitu dok? Betul. Jadi dengan ada informasi kenaikan kasus dan ada varian baru ini, kita melakukan kajian Mbak pada pasien-pasien yang dirawat inap dalam 1 bulan terakhir. Ada sekitar 10.300, ya, kemudian yang meninggal ada 1.300. Nah, sebagai kesimpulannya, yang dikaitkan dengan vaksin, pasien yang dirawat, ya, itu masuk kategori sedang, berat dan kritis, ada 84% yang belum di booster, ya, 50 diantaranya, 50% itu belum divaksin. Jadi berarti memang pasien-pasien yang dirawat ini cukup tinggi, Pak. Atau bahkan sangat tinggi, 84% dia belum di booster. Kemudian yang meninggal ada 1.373, itu 74. Kalau tadi 84 ya, ini 74%-nya belum di booster. Artinya apa? Yang meninggal juga lebih banyak yang belum di booster. Dan terakhir kesimpulannya adalah ada 60-an% pasien yang meninggal itu adalah usia lanjut, Pak ya. Untuk itu sudah usia lanjut, belum di booster, maka ini menjadi suatu data yang menjadi pertimbangan semua pihak ya, agar lansia ini menjadi prioritas ya. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.